yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarak ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, ialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, atau dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur atau ila siratal mustaqim. The Prophet of Islam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. 1350 tahun lebih yang lalu, ketika dunia ini telah diselimuti kegelapan karena kejahilan, dari balik pegunungan Mekah ada cahaya yang tiba-tiba muncul yang menembus daerah timur, barat, selatan dan utara sampai menyinari seluruh penjuru dunia. Nur hidayah itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 2-3 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membawa manusia ke puncak kemajuan yang tiada tandingannya dalam sejarah umat manusia. Cahaya kebebasan serta kemenangan berada di tangan kaum muslimin selama berabad-abad, sehingga tidak ada lagi kekuatan yang berani menentang mereka. Kalaupun ada, setiap kekuatan itu akan dihancurkan hingga ke akar-akarnya demi menegakkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun demikian, dari waktu ke waktu pancaran Islam sudah mulai padam, cahaya Islam sudah mulai padam. Muncul pertanyaan, ada apa gerangan di zaman ini? Di zaman sekarang untuk menguasai umat dan bangsa tidak lagi menggunakan sistem pedang kemudian tempur di bidang perang, tidak pula menggunakan senjata nuklir yang sekali dapat memusnahkan umat dan bangsa. Namun pada zaman ini untuk menguasai umat dan bangsa juga menggunakan senjata lunak, yaitu 3M. Apa itu 3M? Mari kita bahas secara bersama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Pada tahun 90-an, 2 orang penerolong kelas dunia ilmuwan tentang memprediksi kemungkinan tentang masa depan, yaitu John Naisbitt dan Bertil Abernathy, dalam buku andalannya Megatrends 2000 secara berani memberikan gambaran awal model kehidupan awal abad 21 zaman sekarang, yaitu dikuasai oleh rumus 3M. Apa itu 3M? Food, fashion, fun. Makanan, hiburan, makanan, gaya, hiburan. Yang pertama, food, makanan ala barat yang bergengsi, yang dicari bukan lagi standar gizi, sehingga McDonald's dan KFC lebih disukai, contoh kontrol dan palu butong tak lagi diminati. Maka sudah terbukti food menguasai umat ini. Yang kedua, fashion, gaya ala barat lebih tren kita saksikan, yang menjadi patokan bukan lagi standar kesopanan. Jilbab yang menutupi aurat tak lagi laku di pasaran karena katanya tidak mengikuti zaman, sehingga kita saksikan wanita naik motor berkeliaran, celananya robek, pahanya kelihatan, dan itu banyak kita saksikan. Maka sudah terbukti fashion juga dapat menghancurkan. Yang ketiga, fun, hiburan. Kita saksikan di zaman yang begitu sayang kita diperhatikan, dan saya kira hiburanlah yang paling berpengaruh yang merusak umat ini. Contohnya mana? Jemaah, Nabe, mau gak bertanya, kira-kira kalau baru kita bangun dari tidur, apa yang paling pertama kalian cari? Sebuah elektronik yang kecil yang dapat digenggam. Di dalamnya ada beberapa aplikasi yang dicari, semua ada di dalamnya, mulai dari film peperangan, film kartun, bahkan film yang tidak pantas ditayangkan. Maka pantaslah saya mengatakan, handphone ibarat pisau yang jika digunakan untuk kebenaran maka tidak mengakibatkan kesalahan. Jika digunakan untuk kejahatan tentu mengakibatkan kesalahan. Jadi demikian, jika bapak dan ibu sekalian melihat anaknya keasikan main handphone, maka tentulah mestilah dalam pengawasan. Jika tidak demikian, maka jangan heran jika azan dikumandangkan maka sang anak tak lagi menghiraukan, karena alam punya hati dan pikiran yaitu dikuasai oleh fun, yaitu hiburan. Jika tidak demikian, maka kedua orang tua akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian. Inilah bukti fadli juga dapat menghancurkan. Marilah kita mendengarkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguh
Cukup manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebijakan dan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesalahan. Ini mengisahkan kepada kita bahwa dari waktu ke waktu kita berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan. Tidak cukup hanya itu, ternyata kita diperintahkan untuk saling menasihati, termasuk penyebab kehancuran umat ini, yaitu 3M: food, fashion, fun. Sebagai umat Muslim dapat mengambil pelajaran dari sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena hanyalah Allah memiliki kesempurnaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.